Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa masing-masing berdoa. Amin, berdoa selesai. Mari salam. Selamat pagi semua, silakan duduk. Nah, mem absen dulu ya. Hadir semua ini penuh ini. Iya. Hadir semua, baik kalau begitu. Nah, sekarang seperti biasa mem akan melakukan asesmen diagnostik non kognitif terlebih dahulu untuk mengetahui kesiapan anak-anak sekalian untuk memulai pembelajaran. Nah, sekarang untuk asesmen diagnostik non kognitif kali ini, mem akan bagikan ini. Nah, jadi di sini silakan kalian lipat. Nah, misalnya ini seperti ini. Kalau lagi kurang semangat, nah, kalau lagi galau sekali seperti ini bisa. Kalau lagi semangat bisa yang ini. Nah, kalau sangat semangat bisa yang emosional. Oke, siap? Silakan melipat. Sudah selesai? Nah, sekarang dalam hitungan ketiga semua mengangkat ya emotion yang dipilih yang menggambarkan perasaan dan kesiapan kalian untuk belajar. Siap? 3, 2, 1. Ayo, mana yang mau melihat? Oh, ini semangat, sangat semangat, sangat semangat, sangat semangat. Semangat, semangat, semangat. Sangat semangat, sangat semangat, semangat, sangat semangat, semangat, semangat. Ya, tepuk tangan. Berarti siap. Kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran saat ini. Nah, tapi supaya lebih semangat lagi, karena ini sudah menjelang siang, kita akan ice breaking dulu. Silakan semua berdiri. Ya. Nah, jadi silakan kalian keluar. Boleh 4 orang sini di bagian sini. Berbaris ke belakang. Yang di belakang memegang baku dari temannya. Ayo, siap? Kita akan memainkan permainan yang namanya maju mundur. Nah, jadi sebentar kalau mem katakan maju, itu kalian melakukan yang sebaliknya. Kalian melompat mundur. Nah, kalau mem katakan mundur, kalian melompat maju. Kalau mem katakan maju maju, ya kalian melakukan mundur mundur. Kalau mem katakan mundur mundur maju. Ya, sudah paham ya? Maju. Nah, belum konsentrasi yang di sebelah sini. Mundur. Ya. Mundur, mundur. Kebalikannya ya. Kita ulang lagi sekali lagi. Siap? Mundur, maju. Sudah mulai konsentrasi. Mantap. Sekali lagi terakhir. Fokus ya. Ingat kebalikannya. Siap? Maju, mundur, mundur. Ya. Nah, sudah semakin semangat? Sudah hilang kantumnya? Sudah digerak-gerakkan badannya? Senang? Iya. Kalau begitu kembali lagi ya, Mem mau mengingatkan ya bahwa dalam pembelajaran ini diharapkan peserta didik juga mampu menerapkan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi seperti yang ada di depan. Bisa? Bisa. Ya, sekarang silakan kalian perhatikan di depan. Nah, ini menampilkan bacaan. Silakan kita melakukan kegiatan literasi. Memberi waktu sekitar 3 menit untuk membaca ini, bisa ya? Ya, tolong dibaca dengan baik-baik, dicermati, dicari paham. Silakan. Sudah selesai? Ya, ada yang bisa menyampaikan apa kira-kira inti dari bacaan di depan? Ada? Tentang apa ini yang
menghilangkan polusi gas-gas rumah kaca, seperti yang paling sering kita gunakan itu adalah karbon dioksida dari hasil pernafasan, dari hasil bahan bakar fosil, energi-energi yang kita gunakan, dan juga dari gas CFC yang kita tahu dari penggunaan spray, kemudian dari AC kulkas yang menggunakan freon. Nah, jadi gas CFC dan karbon dioksida, gas metana dan gas-gas lain, gas rumah kaca itu sudah sangat banyak jumlahnya terperangkap di atmosfer. Jadi mereka itu sudah berada di atmosfer, ini gas-gas sudah menebal sehingga itu panas matahari yang harusnya kembali lagi ini terperangkap di dalam bumi, sehingga keadaan bumi kita semuanya menjadi panas dan lama-kelamaan terjadi yang namanya pemanasan global. Sampai di sini boleh paham? Nah, sekarang saya mau bertanya, kira-kira adakah dampak pemanasan global yang kalian sudah rasakan secara langsung? Apa? Coba siapa yang bisa? Panas, betul sekali. Sekarang suhu sudah terasa semakin panas. Apa lagi? Dampak pemanasan global yang sudah kalian rasakan secara langsung di kehidupan sehari-hari. Hah? Ya? Panas. Nah, coba kalian perhatikan di luar. Sekarang sedang apa? Tadi sedang apa? Panas keras. Jadi ada pemanasan global juga ini berdampak pada perubahan iklim cuaca, ya benar. Jadi sudah tidak bisa diprediksi lagi sekarang cuaca. Kapan mau musim hujan, kapan mau musim panas, sudah bergeser. Benar? Jadi itu dampak-dampak pemanasan global. Nah, sekarang saya mau bertanya, kira-kira Anda sudah ada tidak upaya yang Anda lakukan untuk mengurangi ini? Apa peluang untuk terjadinya pemanasan global? Ada tidak upaya yang sudah Anda lakukan? Atau tidak ada sama sekali sampai sekarang? Jangan-jangan malah hanya seperti pembelajaran minggu lalu, aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan, termasuk pemanasan global. Jangan-jangan kita hanya menjadi partisipan untuk turut meningkatkan pemanasan global. Atau kira-kira ada tidak di antara kalian yang sudah berpartisipasi dalam upaya untuk mengurangi dampak dari pemanasan global? Kalau ada, seperti apa? Mengurangi menggunakan barang-barang yang mengandung gas CFC. Nah, kalau Ainia katanya dia sudah minggu lalu sudah belajar ya tentang gas CFC dan dampaknya pada rumah kaca. Ainia katanya sudah mulai mengurangi penggunaan barang-barang yang mengandung gas CFC. Oke, kita akan pelajari sekarang, coba kalian lihat di depan. Nah, sekarang kalian akan belajar bersama-sama dengan Mem tentang baik. Sekarang sebelum kita masuk pada materi, kita akan masuk pada kegiatan inti pada materi. Sebelumnya kita akan sedikit lagi untuk mempersiapkan konsentrasi sebelum masuk di materi ya. Tapi di sini perwakilan saja. Yang dari arah sini cukup satu orang, dari arah sini satu orang, dari sini satu orang. Atau mau bersamaan? Bersamaan. Oke. Nah, kita akan melakukan uji konsentrasi sekarang. Di depan Mem sudah tampilkan ada apa? Menyebutkan warna-warna yang ada di depan. Bisa? Menyebutkan warnanya ya, bukan katanya. Bisa paham? Ya, kita mulai dari sebelah sini. Ayo mulai. 3, 2, 1. Hijau, hitam, merah, ungu, hijau, hitam, kuning, ungu, hijau, merah, hitam, hijau, coklat. Iya, masih ada kesalahan tadi di atas. Oke, jadi harus konsentrasi. Jangan membaca tulisannya, tapi yang 2 baris di atas saja. Bisa? Fokus. Bisa mulai? Ingat ya warnanya. 3, 2, 1. Hijau, hitam, merah, ungu. Ya, benar. Tepuk tangan. Mantap. Sudah konsentrasi udah. Sekarang yang sebelah sini ya. Yang sebelah sini. Kalian yang baris ke 3 dan ke 4. Bisa? Ya, mulai. Hijau, hitam, kuning, ungu, hijau. Ya, benar. Sekali lagi tambah sampai yang di bawah ya. Jadi bagi baris ketiga sampai baris terakhir. 3, 2, 1. Hijau, hitam, kuning, ungu, coklat.
hijau, hitam, kuning, merah, hijau. Iya, masih ada kesalahan tadi di biru. Masih ada yang menyebutkan kuning. Sekali lagi. 3, 2, 1. Fokus. Hijau, hitam, kuning, ungu, hijau, merah, hitam, hijau, coklat. Iya. Terakhir coklat ya, bukan putih. Sudah bisa. Sudah tinggal tipis sekali kesalahannya. Sekarang fokus sini. Fokus di depan. Kembali mengulang yang baris 1 dan baris 2 saja. Bisa? 3, 2, 1. Mulai. Hijau, hitam, merah, ungu, merah, ungu. Sekali lagi, lebih kompak. Jangan ada keraguan. Harus apa? Harus tegas. Siap? 3, 2, 1. Mulai. Hijau, hitam, merah, ungu, merah, ungu. Ya, tepuk tangan. Benar. Nah, berarti semuanya ini sudah konsentrasi. Siap ya? Masuk di materi? Ya, baik. Bumi, tempat segala angan dan harapan umat manusia tinggal, kini sedang memanas. Sains mencatat, bumi kita sedang mengalami kenaikan suhu yang bisa dibilang parah. Bahkan tahun lalu tercatat sebagai tahun terpanas kedua dalam sejarah manusia. Dan mengerikannya, 6 suhu terpanas bumi yang pernah tercatat semuanya terjadi di dalam 1 dekade belakangan. Mungkin kalau nggak dihentikan, kita akan menuju ke tahun-tahun di mana itu pun bakalan susah banget. Ilmuwan banyak yang udah sepakat kalau cara terbaik buat memperlambat pemanasan global adalah mengurangi emisi gas rumah kaca di udara. Makanya 197 negara di dunia juga udah sepakat dalam 10 tahun ke depan, seenggaknya kita udah harus mengurangi emisi gas rumah kaca sebelumnya buat menjaga biar suhu tidak naik 2 derajat Celcius di akhir abad ini. Karena kalaupun semua manusia saat ini berhenti ngasih karbon dioksida, Ada yang bisa menanggapi video tadi berisi tentang apa? Ya? Iya, gas-gas rumah kaca tadi ada lihat yang CFC, CO2, metana itu sudah banyak sekali misalnya di atmosfer di udara sehingga menimbulkan efek rumah kaca seperti yang sudah kita baca tadi di literasi ya. Apalagi isi dari video. Ada dampaknya tidak? Efek rumah kaca. Apa kira-kira dampaknya? Ya? Perubahan iklim betul sekali yang berdampak semuanya pada keberlangsungan kehidupan manusia. Jadi kan tidak semua spesies tahan dengan perubahan iklim. Jadi bisa terjadi kepunahan nanti karena perubahan iklim. Ini masalah yang serius atau masalah yang biasa-biasa saja? Iya benar, ini adalah masalah yang serius. Sehingga kita sebagai manusia yang sudah kita pelajari juga dari pertemuan pertama, bumi ini satu-satunya planet yang bisa kita huni, jadi harus kita jaga. Nah, tadi kami sudah tanyakan, sudah adakah upaya yang kita lakukan untuk meminimalisir ini terjadinya pemanasan global? Sudah ada tidak upaya yang kita lakukan? Nah, kebanyakan kita kan, kita belum mau berupaya kalau kita belum tahu dampaknya, resikonya. Jadi misalnya santai-santai saja, tidak ada dampaknya di saya, tidak perlu memikirkan upaya atau solusi-solusi. Nah, tadi sudah ditampilkan di video, ternyata itu sangat berbahaya dampaknya. Nah, untuk kita lebih jauh lagi mengetahui dampak dari pemanasan global, coba silakan kalian perhatikan di depan. Ini memang sudah tampilkan beberapa dampak dari pemanasan global. Yang pertama, suhu semakin panas. Kalian rasakan atau tidak? Semakin jauh kemarin suhu semakin panas. Beda dengan zaman dulu. Masih sejuk, lebih sejuk, kalau sekarang sudah lebih panas. Kemudian yang kedua, terjadi perubahan iklim. Iya. Kemudian dampak dari pemanasan global yang berikutnya. Yang ketiga, badai yang lebih makin panas cuaca. Jadi menyebabkan kekeringan. Kalau kekeringan apa dampaknya? Kesulitan air. Apa lagi dampaknya? Kalau untuk tanaman-tanaman ada tidak dampak dari kekeringan? Ada kan? Bisa terjadi gagal panen. Kemudian kalau gagal panen biasanya itu di ekonomi, pelajaran ekonomi. Kalau kebutuhan itu meningkat dan ketersediaannya sedikit, biasanya terjadi apa itu?
Misalnya gagal panen padi, sedangkan kita kan perlu untuk makan nasi setiap hari. Stoknya berkurang, sedangkan kebutuhan tetap meningkat. Biasanya terjadi apa itu? Di perekonomian. Hah? Betul sekali, kenaikan harga. Berdampak lagi kan ke kita? Benar tidak? Nah, kemudian berikutnya, mencairnya es di kutub. Nah, ini dampak berikutnya dari pemanasan global. Jadi es di kutub utara itu karena cuaca yang semakin panas mulai mencair. Dan kalau dia terus mencair karena semakin panas, bisa saja itu pulau-pulau kecil akan tenggelam. Suka tidak tenggelam? Tadi di video ada kan menampilkan keadaan Jakarta berapa tahun depan katanya. Kalau ini pemanasan global terus meningkat, bisa terjadi tenggelam. Takut tidak kalian kalau tenggelam? Kemudian ini dampak dari pemanasan global yang berikutnya. Permukaan laut naik berhubungan dengan tadi yang apa? Es mencair. Jadi permukaan laut naik. Bisa juga tadi sama risikonya. Pulau-pulau yang kecil-kecil atau beberapa dataran bisa tenggelam. Kemudian kepunahan. Nah, sudah disebut tadi kan? Saling berhubungan ini dampak-dampaknya. Karena kekeringan, perubahan iklim bisa terjadi kepunahan terhadap makhluk hidup yang rentan terhadap perubahan iklim. Kemudian apa yang berikut? Risiko kesehatan meningkat. Nah, resiko kesehatan meningkat, berbagai penyakit bisa muncul karena tadi yang perubahan iklim. Sehingga berdampak pada siapa? Manusia lagi. Kemudian misalnya apa? Tenaga kesehatannya masih kurang di beberapa daerah, kemudian terjadi penyakit yang serentak. Nah, itu kan bisa mengakibatkan juga betul kematian. Jadi bahaya tidak ini pemanasan global? Nah, kita lihat dampak selanjutnya dari pemanasan global. Apa yang ke-10? Gelombang panas semakin mematikan. Nah, jadi ada yang namanya gelombang panas. Itu sudah pernah terjadi. Jadi ada hubungannya juga dengan tadi, meningkatnya suhu bumi. Saling berkaitan semuanya. Kemudian kebakaran hutan semakin sering, berkaitan lagi dengan tadi, yang semakin panas, kemudian semakin kering, sehingga bisa memicu terjadinya kebakaran hutan. Sudah itu sebenarnya. Ya, itu tadi dampak-dampak dari pemanasan global. Sampai di sini ada pertanyaan? Atau ada yang mau menambahkan? Ada juga dampak lain yang saya rasakan. Ada tidak? Banyak tidak tadi dampak-dampak? Jadi negara itu kalau sudah tidak ada bahan makanan, karena tadi tanah kering, cuaca panas, iklim berubah, itu bisa mengakibatkan perekonomian kolaps, menurun. Sampai di sini, ini mau bertanya, bahaya tidak ini pemanasan global? Serius tidak ini? Ini yang dibiarkan saja atau perlu segera kita carikan solusi? Ya, benar sekali, perlu kita carikan solusi supaya pemanasan global ini tidak terus berlangsung, tidak meningkat. Setidaknya kita bisa meminimalisir keberlangsungan dari pemanasan global. Sampai di sini bisa paham? Nah, baik. Sekarang kita akan mendiskusikan apa sebenarnya solusi yang bisa kita tawarkan. Tentunya sesuai dengan kapasitas kalian sebagai anak, sebagai siswa. Kira-kira ada tidak upaya yang bisa kalian lakukan tapi itu dampaknya lumayan berdampak besar bagi diri Anda sendiri dan lingkungan. Bisa? Coba kalau boleh bertanya, kira-kira upaya apa yang bisa kalian lakukan? Ayo, upaya apa? Nah, sudah berpikir ini. Kebanyakan begitu manusia, harus ditampilkan dulu dampaknya, baru takut. Waduh, benar ini sudah masalah serius ini, harus dicarikan solusi. Apa ini ya?
posting status menggunakan kata-kata itu namanya mengkampanyekan. Bisa tidak sih anak-anak berkampanye? Bisa kalau untuk hal yang baik. Jadi kalian misalnya buat gambar kemudian kalian kampanyekan, buat video kemudian kalian kampanyekan. Nah sekarang kita akan mengerjakan itu ya, solusi yang bisa kita lakukan yang berdampak selain untuk diri kita, tapi juga untuk masyarakat sekitar, untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita. Caranya tadi lewat apa? Kampanye, benar. Nah, jadi sekarang kalian akan membuat proyek kampanye. Karena ini cuma satu kali pertemuan untuk materi ini. Untuk video memang merasa butuh waktu. Jadi kita sepakat saja untuk kita membuat kampanye lewat apa kira-kira yang simpel bisa langsung selesai. Gambar, bisa ya poster ya, dimodifikasi sedemikian rupa dan semenarik mungkin. Oke? Nah kalau begitu sekarang memang akan bagi kelompok karena kalian akan bekerja dalam kelompok. Sudah duduk berkelompok ini? Kalau begitu ini ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi kelompok ini memang sudah bagi secara heterogen ya. Sudah duduk berkelompok, silakan langsung bergabung di kelompok. Jika sudah, memang bagikan pembagian ya. Jangan lupa ya, selain gambar tuliskan di situ apa dampak dan solusi. Kemudian di gambar selain kalian gambar bisa kalian tambahkan kata-kata yang powerful, misalnya selamatkan bumi dari global warming, hemat energi, atau hemat air, hemat listrik, atau apa lagi. Oke, kerjasama biar lebih cepat. Silakan dimulai. Tema dari kelompok kami adalah stop membuang sampah sembarangan. Dampak dari membuang sampah sembarangan, saat plastik dibuat dari bungkus sampah menghasilkan karbon dioksida, sehingga hal itu dapat menyebabkan lapisan atmosfer menipis serta meningkatkan emisi karbon di dalam bumi. Solusinya, jangan ayo hemat energi listrik. Dampak penjelasan proses energi memiliki dampak yang signifikan terhadap pemanasan global. Pemanasan global terjadi karena rendahnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan peningkatan suhu terhadap bumi. Proses energi berkontribusi terhadap pemanasan global melalui beberapa cara. Emisi gas rumah kaca, penggunaan listrik yang berlebihan, Ya, hemat energi. Hemat energi listrik kelompok 1 sekarang. Ya, ayo mulai. Sebutkan temanya dulu apa itu. Tema dari kami adalah hemat air, lindung masa depan. Ya, hemat air dan masa depan. Oke. Yang satunya apa? Untuk masa depan. Lindungi pohon untuk lingkungan sehat. Ya, oke. Silakan. Silakan dibacakan. Dampak jika tidak menghemat air, mengurangi jumlah air bersih dan mengancam kehidupan makhluk hidup. Terjadinya kekeringan, generasi masa depan tidak dapat menikmati air dengan baik. Dampak menghemat air, mencegah cadangan air agar tidak menipis, menjaga keseimbangan jumlah air, menjaga keseimbangan ekosistem air, menghemat biaya pengeluaran air. Ya, ada pertanyaan untuk buka handphone masing-masing. Tugas saya sekarang adalah foto proyek poster yang kalian buat, kemudian kalian posting ke minimal status WA. Jadi bisa postingan, bisa status. Pemanasan global memberikan dampak buruk bagi seluruh kehidupan. Dan jika terus berlangsung
dapat mengakibatkan hal-hal yang fatal dalam keberlangsungan hidup kita. Untuk itu kita perlu mengupayakan supaya pemanasan global itu berkurang, yaitu lewat konservasi